Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 244. Oke, lah gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hati Soyen telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat api putih menyala di tubuh dari Yalao. Soyen mengerti betapa sulitnya untuk bisa mengusir api iblis yang telah membakar di dalam tubuh seseorang. Jika Soyen tidak memiliki api surgawi, kemungkinan dia hanya akan berakhir dengan luka yang cukup serius. Meskipun Yalao saat ini berada di tahap Doseng, namun dia tidak lagi memiliki api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Dia pasti akan terluka parah jika api putih ini dibiarkan untuk menyerang tubuh Yalao. Selanjutnya, dengan cukup cepat Soyen bergerak menuju ke arah Yalao. Dia telah muncul di sampingnya yang kemudian memberikan pukulan telapak tangan di punggung dari Yalao sambil mengeluarkan teriakan yang mengandung kekuatan spiritual pada telinga Yalao. Hal tersebut langsung membuat wajah dari Yalao telah berubah menjadi sangat pucat. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba langsung terbuka, dan kali ini raut wajah Yalao telah dipenuhi dengan sebuah ketakutan. Dia sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Yalao pun mengatakan, api teratai pemurni iblis memang sangat menakutkan. Tidak disangka sebenarnya dia dengan sengaja menciptakan ilusi yang mengobarkan emosi di dalam hati seseorang untuk menarik kobaran api berwarna putih ini yang kemudian membakar korbannya. Soyen, jika kau tidak memberikan peringatan padaku, kemungkinan aku hanya akan berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata Soyen sekarang telah melihat pada tempat sekeliling sambil mengatakan, kabut yang ada di tempat ini cukup aneh, maka dari itu kita harus segera pergi dari tempat ini. Yalao segera mengerutkan keningnya dengan penuh kekhawatiran ketika dia bertanya, di mana leluhur Huoyun dan juga yang lainnya. Dunia dari api iblis ini terlalu misterius dan dipenuhi dengan bahaya yang besar. Bahkan seorang di tahap Doseng akan menghadapi kesengsaraan jika terus-menerus berada di dalam tempat ini. Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku telah mencari mereka sebelumnya, dan hingga detik ini juga belum ada tanda-tanda dari kemunculan mereka di daerah ini. Sun-Er dan juga yang lainnya, mereka telah menghilang. Kemungkinan besar Sun-Er, Xian, dan juga yang lainnya yang merupakan kelompok kuat seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi tersebut. Mendengar ucapan dari Soyen membuat Yalao menganggukkan kepalanya. Bahkan jika Yalao memiliki niat untuk menyelamatkan orang-orang itu, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat aneh seperti ini. Satu-satunya hal yang membuat Yalao bernafas dengan lega dan juga merasa cukup beruntung adalah dia tidak membawa sekelompok besar ke dalam tempat ini. Jika tidak, kemungkinan orang-orang seperti Xiao-Xian dan juga Xinglin akan langsung mati terbakar. Soyen melambaikan tangannya sambil berkata, guru, mari kita segera pergi. Tatapan mata Soyen terus mengamati banyak orang yang masih tenggelam di dalam ilusi mereka. Hal ini membuat Soyen tidak memiliki niat untuk menyelamatkan hidup dari orang-orang tersebut. Bagaimanapun juga, semua orang yang datang ke tempat ini merupakan saingan. Jika Soyen berbaik hati untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, kemungkinan di masa depan nanti orang-orang ini malah akan menikam Soyen. Setelah terbang beberapa menit, akhirnya Soyen dan juga Yalao telah berhasil keluar dari kabut putih. Mereka merasa tubuhnya menjadi cukup ringan dan menghela nafas dengan lega. Bahkan ketakutan masih tersisa di dalam hati Soyen dan juga Yalao ketika mereka mengingat ilusi yang sangat menakutkan seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, ada sebuah teriakan yang terdengar dari jarak yang tidak jauh dari tempat Soyen berada. Kakak Soyen! Soyen segera melihat, dan itu merupakan Sun-Er. Yang kali ini, kelompok dari Sun-Er telah berkumpul di sebuah panggung yang tidak jauh di depan Soyen. Di ujung dari panggung itu sendiri ada sebuah pintu raksasa yang berdiri dengan cukup kokoh. Tatapan mata dari Soyen melihat pada kelompok Sun-Er yang ternyata Xian juga ada di tempat itu. Ketika Soyen merasa mereka bukanlah ilusi, hal ini membuat Soyen bisa bernafas dengan lega sambil mengatakan mereka adalah orang yang asli dan bukan ilusi. Soyen segera menuju pada kelompok Sun-Er kemudian bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Sun-Er hanya tersenyum sambil mengatakan, kita baik-baik saja. Tidak terduga bahwa api teratai pemurni iblis sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Soyen yang terkejut, dia bertanya, kabut surgawi mimpi buruk?
Tetua Kunanhai yang merasa Xiaoyan tidak mengetahui apapun, dia segera tersenyum, kemudian menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menjelaskan. Benar, kabut inilah yang membuat banyak orang mengalami sebuah ilusi, dan ini merupakan teknik pamungkas yang cukup unik yang telah diciptakan oleh Saint pemurni iblis. Dikabarkan bahwa Saint teratai pemurni iblis pernah melepaskan teknik seperti ini untuk menutupi seluruh kota di dalamnya. Bahkan orang-orang di dalam kota itu telah merasa mereka hidup selama berabad-abad. Hanya setelah kabut itu menyebar, mereka tiba-tiba saja menyadari bahwa pengalaman 100 tahun yang mereka alami hanyalah sebuah ilusi. Ada desas-desus mengatakan bahwa api teratai pemurni iblis ini tidak mampu menggunakan teknik Do ini 1000 tahun yang lalu. Namun tidak disangka bahwa saat ini api teratai itu telah mampu menguasainya. Sepertinya perjalanan kali ini memang penuh dengan bahaya besar. Xiaoyan ketika mendengar nama Saint teratai pemurni iblis, dia teringat dengan bola cahaya yang telah berada di dalam dahinya, karena sebenarnya bola cahaya ini merupakan sesuatu yang dibuat oleh Saint teratai pemurni iblis. Dan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Xiaoyan, bola cahaya ini memiliki reaksi jika bertemu dengan api teratai pemurni iblis. Namun, setelah memasuki dunia dari api teratai pemurni iblis ini, bola cahaya yang berada di dalam dahi Xiaoyan tidak menunjukkan sebuah pergerakan. Hal itu masih tetap terdiam. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada semua orang yang ada di tempat sekeliling. Dia tidak menemukan orang lain di tempat ini, lalu bertanya, di mana orang-orang sisa yang lainnya? Sun Er kemudian menjelaskan, alam ini merupakan dunia dari api teratai pemurni iblis, dan kita telah mendarat di tangannya saat baru saja memasuki bola cahaya putih yang ada di luar sana. Semua orang akan dikirimkan ke tempat yang berbeda tergantung dengan niatnya. Kunanhai hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, ini sengaja untuk memungkinkan kita bisa bersatu kembali. Alam ini sangatlah misterius, dan sebelumnya aku menguji apa yang bisa aku lakukan. Jika aku dengan paksa mencoba untuk keluar dari area ini, bahkan diriku akan menderita serangan balasan yang cukup hebat. Tempat ini bisa dianggap seperti penjara yang cukup keras dan tidak mungkin untuk kita bisa menghancurkannya. Menurut apa yang dikatakan oleh leluhur dari dalam klanku, situasi yang sama juga telah mereka alami pada saat itu. Jika kita berjalan melalui gerbang raksasa ini, maka kita akan secara alami bisa melihat api teratai pemurni iblis. Namun akan ada banyak penghalang di balik gerbang raksasa. Kita harus bisa mengatasi hal itu jika kita ingin tiba di tempat dari api teratai pemurni iblis. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia berkomentar, sebenarnya panggung ini benar-benar didirikan oleh api teratai pemurni iblis. Kemungkinan tidak akan mudah untuk secara paksa keluar dari tempat ini. Kunanhai hanya bisa tertawa sambil mengatakan, hahaha, ini merupakan wilayah dari api teratai pemurni iblis. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturan sebelum menemukan tubuh asli dari api tersebut. Baru saja mengatakan hal itu, raut wajah dari Kunanhai telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia berteriak, semuanya hati-hatilah. Ucapan dari Kunanhai itu membuat raut wajah mereka semuanya yang ada di tempat ini telah berubah menjadi cukup serius. Selanjutnya mereka bisa menemukan banyak distorsi yang muncul di tempat ini. Pada akhirnya, distorsi itu pun telah berubah menjadi lubang hitam. Gelombang demi gelombang api putih telah dikeluarkan dari dalamnya. Banyak sosok manusia dengan api putih yang telah membakar tubuhnya kini telah keluar, dan dalam sekejap saja langit di tempat ini telah dipenuhi oleh sosok manusia api. Mereka semuanya memegang tombak panjang dan tatapan matanya dipenuhi dengan emosi ketika melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup terkejut ketika melihat kemunculan dari manusia api ini. Yang sebenarnya manusia api ini tidak memiliki tubuh fisik, namun aura di dalam tubuh mereka sangatlah kuat. Kunanhai kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup serius, berhati-hatilah, mereka semuanya merupakan budak api yang telah disempurnakan oleh api teratai pemurni iblis, dan mereka tidak lain merupakan boneka api. Sosok puluhan ribu manusia api itu pun langsung berteriak dan juga mengaum dengan cara yang sangat mengerikan. Dengan serempak mereka pun bergegas maju untuk memberikan serangan pada kelompok Xiaoyan dari
segala arah. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia kemudian mengulurkan tangan dan kekuatan yang cukup mengerikan pun menyebar, lalu membuat sosok dari manusia api itu langsung meledak. Sun dan juga yang lainnya di tempat ini juga melepaskan serangan yang langsung membuat sosok-sosok manusia api itu juga banyak yang telah hancur. Terlepas dari seberapa ganas serangan yang dikeluarkan oleh kelompok Xiaoyan, namun manusia-manusia api itu terlalu banyak. Gunanhai kemudian mengatakan tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian seperti ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah memasuki gerbang secepat mungkin. Mendengar ucapan dari tetua Gunanhai membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya kemudian berkata, jika begitu mari kita pergi. Tubuh dari Xiaoyan melesat dengan cepat untuk mendekati gerbang yang ada di depan sana, dan banyak manusia api yang menghalangi jalan di tempat ini telah diubah menjadi ketiadaan oleh Xiaoyan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan manusia-manusia api, kelompok Xiaoyan sekarang juga telah langsung melemparkan serangan telapak tangan yang ganas yang langsung menabrak gerbang raksasa di depan sana. Akhirnya diar. Terlepas dari seberapa mengerikan serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan, masih tetap tidak bisa membuat gerbang raksasa ini membuka pintunya. Hal seperti ini terus dilanjutkan, dan pada akhirnya pintu dari gerbang raksasa itu langsung hancur. Gunanhai kemudian berteriak, ayo kita masuk. Menurut ucapan dari leluhur klanku, api teratai pemurni iblis terletak di ujung dari aula iblis ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, baiklah, jika begitu kita harus segera masuk. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, kelompok ini pun pada akhirnya kembali melakukan pergerakan dan memasuki pintu gerbang raksasa. Sekarang mereka telah berada di dalam aula yang sangat besar. Namun di belakang kelompok Xiaoyan, para manusia-manusia api itu yang tidak ada habisnya terus mengikuti seolah-olah tidak ingin menyerah. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di dalam hati Xiaoyan samar-samar bisa merasakan sebuah kegelisahan karena alam dari api teratai pemurni iblis ini memang terlalu misterius. Kelompok Xiaoyan bisa melihat api putih yang berada di dalam aula ini, dan di depan sana ada banyak sosok manusia api yang telah berdiri. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, namun aura di dalam tubuh mereka benar-benar sangat menakutkan. Dan aura ini sebenarnya telah menyatu satu sama lain, kemudian berubah menjadi naga api raksasa yang terus berputar-putar di atas kepala dari manusia api dengan niat membunuh yang cukup besar. Kelompok dari Xiaoyan mengamati naga api tersebut dan membuat Xiaoyan mengangkat alisnya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mengalami situasi seperti ini, karena sebenarnya setelah memasuki pintu gerbang raksasa, Xiaoyan telah melewati 3 aula yang kondisinya mirip seperti saat ini. Semakin jauh mereka maju, manusia-manusia api yang mereka hadapi menjadi semakin kuat. Berdasarkan indera dari kelompok Xiaoyan, setiap manusia api itu memiliki kekuatan yang setara dengan seorang elit Dosun. Satu orang Dosun tidak layak disebutkan, namun jika puluhan ribu Dosun bergabung, bahkan seseorang yang berada di tahap Doseng harus menganggap mereka sebagai ancaman yang serius. Terutama manusia-manusia api ini bekerja sama dengan cukup sempurna. Kekuatan gabungan dari mereka bukanlah hal yang bisa diremehkan. Xiaoyan melihat pada tetua Gunanhai kemudian bertanya, tetuaku, kapan kita akan mencapai akhir? Jika terus melakukan penyerangan seperti saat ini, bagaimanapun juga jika hal itu terus berlanjut, maka kelompok ini akan kelelahan karena terus-menerus mengeluarkan dogi di dalam tubuhnya. Apalagi energi di dalam tempat ini telah bercampur dengan aura dari api teratai pemurni iblis. Bahkan Xiaoyan tidak berani menyerap energi itu sembarangan. Jika tidak, kemungkinan Xiaoyan akan menemukan sesuatu yang cukup berbahaya. Tetua Gunanhai hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, kita tidak punya pilihan lain. Alam dari api teratai pemurni iblis ini merupakan tempat yang sangat berbahaya, dan itu telah dikelola oleh api teratai pemurni iblis selama bertahun-tahun. Jika tidak, orang lain kemungkinan tidak akan gagal untuk bisa mendapatkannya selama ribuan tahun ini. Jawaban dari tetua Gunanhai hanya bisa membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya, namun dia juga merasa tidak berdaya di dalam tempat ini. Kelompok Xiaoyan akhirnya dengan cukup terpaksa melewati tempat ini dengan cara seperti apa yang telah mereka lakukan
sebelumnya. Setelah lolos dari aula ini, mereka akan sampai di aula berikutnya, sementara aula sebelumnya akan langsung menghilang. Xiaoyan kemudian kembali bertanya pada tetua Gunanhai, apakah leluhur dari klan Gu juga telah berhasil menerobos seluruh rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu. Gunanhai hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan selanjutnya Xiaoyan kembali mengatakan, apakah api teratai pemurni iblis itu lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat saat ini? Gunanhai ragu-ragu sejenak sebelum diam jawabnya, meskipun api teratai pemurni iblis 1000 tahun yang lalu tidak berhasil ditangkap oleh siapapun, namun hal itu masih mengalami cedera yang cukup serius, dan kurasa 1000 tahun ini telah lebih dari cukup baginya untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Selain itu, dari kemunculan kabut surgawi mimpi buruk sebelumnya, api teratai pemurni iblis yang saat ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan masa lalu. Ucapan dari tetua Gunanhai membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi cukup serius. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat pada kubah raksasa yang berada di atas aula ini. Xiaoyan lalu mengatakan, jadi seperti itu. Sepertinya api teratai pemurni iblis ini berencana untuk mempermainkan kita semuanya menggunakan boneka manusia api. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat orang-orang seperti tetua Gunanhai, Sun Er, Yalau, dan juga yang lainnya hanya bisa mengangkat alisnya. Mereka benar-benar telah dipermainkan oleh api surgawi yang satu itu. Xiaoyan merenung sejenak, kemudian dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, jika begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat mereka semuanya menjadi cukup terkejut. Namun pada akhirnya, orang-orang seperti tetua Gunanhai hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kelompok dari Xiaoyan bisa dengan mudah menghancurkan tentara manusia api yang berada di dalam aula ini. Setelah itu, kelompok dari Xiaoyan telah muncul di aula berikutnya. Mereka melanjutkan adegan seperti ini untuk periode waktu tertentu, dan seolah-olah tidak ada habisnya. Semakin jauh melewati aula ini, maka tentara manusia api yang ada di dalamnya akan semakin kuat. Di dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huoyun telah menderita luka akibat serangan dari manusia api itu. Raut wajah dari tetua Huoyun telah berubah menjadi sangat serius karena sekarang dirinya telah mengalami serangan yang terus-menerus di dalam bentrokan dengan manusia api itu. Hal seperti ini membuat leluhur Huoyun terlihat kelelahan. Pada akhirnya, pintu dari aula besar telah sekali lagi dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan. Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian menyapu seluruh tempat ini, dan mereka tidak lagi menemukan aula besar yang dipenuhi oleh manusia api. Sun Er ketika dia melihat perubahan seperti ini hanya bisa bertanya, apakah sebenarnya kita sudah melewati semua rintangannya? Tetua Gunanhai menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak. Tatapan mata dari tetua itu terkunci pada sesuatu yang berada di tengah-tengah dari aula besar ini. Di tempat itu ada sosok manusia yang telah berdiri, dan anehnya manusia ini bukanlah manusia api. Kedua matanya saat ini tertutup rapat, dan aura yang cukup mengerikan disebarkan dari dalam tubuhnya. Tubuh dari tetua Gunanhai dan juga Xian sekarang telah bergetar dengan lembut. Raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius ketika melihat sosok manusia yang berada di tengah-tengah dari aula. Secara serempak, tetua Gunanhai dan juga Xian sekarang mengatakan, Doseng bintang 4. Xiaoyan lalu bertanya, apakah sebenarnya sosok itu juga merupakan boneka manusia api? Jika orang ini benar-benar boneka manusia api, sungguh sangat mengerikan. Kekuatan dari api teratai pemurni iblis bisa mengubah seorang Doseng bintang 4 menjadi budaknya. Tetua Gunanhai berkata dengan nada suara yang sangat serius, dia sebenarnya hampir tidak bisa dianggap sebagai budak karena dia memiliki sebuah kecerdasan. Jika dibandingkan dengan budak manusia api sebelumnya, sosok satu ini memiliki keinginannya sendiri, dan sepertinya ini merupakan rintangan terakhir. Kita seharusnya bisa mencapai lokasi dari api teratai pemurni iblis begitu kita lolos dari penjagaannya. Xiaoyan hanya mengurutkan keningnya, kemudian dia berkomentar, sepertinya hal ini tidak akan mudah. Xian segera melihat pada Xiaoyan lalu berkata, namun juga tidak ada cara bagi kita semuanya untuk mundur setelah sampai ke tempat ini. Tatapan mata Xian kemudian menoleh pada tetua Gunanhai. Sepertinya kita berdua harus
harus melakukan serangan secara bersama-sama dan menghabisi orang itu sesegera mungkin. Aku benar-benar kesal dengan rintangan-rintangan yang telah dibuat sebelumnya. Tetua Gunanhai hanya menganggukkan kepalanya. Soyen kemudian dengan lembut melambaikan tangan sambil mengatakan, semuanya perhatikan lingkungan di sekitar tempat ini. Pada akhirnya kelompok dari Soyen pun langsung menyebar dan kemudian mengepung sosok manusia kurus yang ada di tengah-tengah aula. Sementara Xian dan juga Tetua Gunanhai sekarang telah berdiri di hadapan sosok kurus itu. Mata dari sosok manusia kurus ini yang tertutup rapat secara perlahan pada akhirnya terbuka. Sebuah emosi telah muncul di raut wajahnya. Dia hanya melihat pada Xian dan juga Tetua Gunanhai, namun tidak berkata apapun. Hal tersebut membuat suasana di dalam tempat ini telah berubah menjadi sangat tegang. Tatapan mata dari Soyen mengamati sosok manusia kurus ini yang tampaknya terlihat biasa-biasa saja. Bahkan raut wajahnya terlihat acuh tidak acuh dan juga tidak peduli dengan siapapun yang ada di dalam tempat ini. Detik berikutnya, seluruh aula di tempat ini bergetar dengan hebat ketika sosok itu dengan lembut mengepalkan tangannya pada ruang kosong yang ada di hadapannya. Sebuah kapak merah yang cukup besar kini telah muncul entah dari mana. Hal ini telah menyebarkan energi yang sangat mengerikan. Pandangan mata Soyen juga langsung berubah menjadi sangat serius ketika dia mengatakan, orang ini benar-benar sangat kuat. Soyen tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya ahli seperti itu telah dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis. Tetua Gunanhai hanya bisa mengurutkan keningnya ketika dia melihat kapak raksasa berwarna merah, dan itu membuat Tetua Gunanhai sepertinya telah mengingat sesuatu. Dan akhirnya pertempuran yang cukup sengit pun dimulai antara sosok kurus Tetua Gunanhai dan juga Xian. Pergerakan mereka di dalam aula ini sangatlah cepat. Bahkan setiap benturan mereka akan langsung memunculkan percikan-percikan api di dalam aula ini. Kelompok dari Soyen semuanya telah mundur dan menjaga jarak yang cukup jauh dari pertempuran tersebut. Bahkan serangan gabungan dari Xian dan juga Tetua Gunanhai masih membuat sosok kurus yang memegang kapak merah raksasa masih terlihat cukup tenang. Dia mengayunkan kapaknya dengan cara yang cukup santai. Jelas orang ini di masa hidupnya bukan orang biasa, karena kekuatannya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh sembarang orang. Pertarungan seperti ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya sosok kurus itu pun terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun dia sesekali masih bisa memberikan balasan terhadap Xian dan juga Tetua Gunanhai. Jika pertarungan ini dilakukan 1 lawan 1, kemungkinan Xian dan juga Tetua Gunanhai tidak akan pernah menang melawan sosok kurus tersebut. Akhirnya, ketika orang itu pun melakukan tabrakan, gelombang besar telah menyebar di dalam tempat ini. Sosok kurus dengan kapak merah raksasa terhuyung mundur, kemudian tubuhnya juga langsung terlempar. Setelah menstabilkan tubuhnya, sosok itu pun mengaum dengan cara yang sangat mengerikan. Sebuah emosi telah muncul di raut wajahnya. Detik berikutnya, ada sebuah cahaya yang tiba-tiba saja muncul di dahi dari sosok tersebut dan kemudian membentuk sebuah simbol. Tatapan mata Soyen melihat pada simbol aneh itu yang membuat Soyen benar-benar sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu merupakan tato klan Xiao. Kenapa ada orang yang memiliki tato klan Xiao muncul di tempat ini? Siapa dia sebenarnya? Kelompok dari Sun Er juga telah melihat tato klan Xiao di dahi dari sosok kurus itu yang membuat tatapan mata kelompok Sun Er dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian Sun Er mengatakan, mungkinkah itu merupakan leluhur dari klan Xiao? Hati Soyen tiba-tiba saja bergetar ketika mendengar ucapan dari Sun Er. Api teratai pemurni iblis telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Jika seseorang menelusuri sejarahnya, bahkan api teratai pemurni iblis ini telah jauh lebih lama ada di dunia ini jika dibandingkan dengan klan Xiao. Bukan tidak mungkin bahwa api teratai pemurni iblis telah menangkap seseorang yang berasal dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar telah muncul di dalam hati Soyen ketika melihat ada orang yang berasal dari klan Xiao lainnya di tempat ini. Namun orang tersebut telah diubah menjadi seorang budak. Setelah mengeluarkan tato klan Xiao di dahinya, aura di dalam tubuh sosok kurus itu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat mengerikan. Dia kembali mengayunkan kapak merah raksasa dan sebuah serangan mengerikan telah merobek udara yang akan menghancurkan penghalang energi dari Xian dan juga Tetua Gunanhai. Pada akhirnya, penghalang energi yang telah diciptakan Xian dan juga Tetua Gunanhai kali ini telah retak.
sebelum pada akhirnya Dar! Penghalang energi itu pun hancur berkeping-keping. Tubuh dari Xian dan juga tetua Gunanhai telah menderita pukulan yang cukup berat. Raut wajah mereka saat ini telah berubah menjadi sangat pucat. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok kurus kembali mengaum ke arah langit. Tubuhnya kembali bergerak dan sekarang telah muncul di atas dari Xian dan juga tetua Gunanhai. Kapak merah raksasa yang ada di tangannya kembali diayunkan untuk memberikan kekuatan penghancur ke arah Xian dan tetua Gunanhai. Melihat hal tersebut, tubuh dari Xiaoyan langsung menghilang dan dia segera muncul di hadapan Xian serta tetua Gunanhai. Di saat yang sama, tato klan Xiao juga telah muncul di dahi dari Xiaoyan. Pada akhirnya, sosok kurus itu pun mendengarkan suara dengungan yang cukup luar biasa di dalam kepalanya. Kapak merah raksasa yang ada di tangannya langsung berhenti dan tidak jadi memberikan serangan pada Xiaoyan yang telah melindungi Xian dan juga tetua Gunanhai. Raut wajah dari sosok kurus ini yang tadinya acuh tidak acuh sekarang telah menunjukkan beberapa fluktuasi yang cukup aneh. Xiaoyan hanya bisa menghela napas dengan lega ketika kapak raksasa ini telah berhenti begitu saja. Api teratai kini telah secara diam-diam dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sementara tatapan mata Xiaoyan melihat pada wajah dari sosok kurus yang tampak seperti orang kebingungan, seolah-olah sosok kurus ini telah mengingat sesuatu. Melihat hal tersebut, Xiaoyan buru-buru menangkupkan dua tangannya kemudian berbicara dengan nada suara yang dalam. Bolehkah aku tahu siapa nama dari tetua ini? Perkenalkan, aku Xiaoyan dan aku merupakan anggota klan Xiao. Sebuah riak telah muncul dalam tatapan mata dari sosok kurus itu kemudian mengatakan klan Xiao. Dia menatap Xiaoyan yang ada di hadapannya dengan penuh emosi. Secara bertahap, sebuah koneksi yang cukup misterius kini telah muncul di dalam hati dari sosok kurus ini dan perasaan ini cukup akrab karena itu berasal dari garis keturunan pria kurus. Kemudian berkata, kau sebenarnya benar-benar anggota dari klan Xiao. Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Jika dilihat dari situasinya, sosok kurus ini sepertinya memang berhubungan dengan klan Xiao. Sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari sosok kurus itu. Kemudian dia kembali terlihat seperti orang yang kebingungan lalu bertanya, sebenarnya aku siapa? Sebuah suara tiba-tiba saja muncul dari belakang Xiaoyan. Kemudian kali ini terdengar, kau adalah Xiao Chen, kapak merah darah Xiao Chen. Xiaoyan segera menoleh. Yang ternyata orang berkata seperti itu merupakan tetua Gunanhai yang raut wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lalu Xiaoyan bertanya, Xiao Chen? Sosok kurus hanya mengurutkan keningnya lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Chen, aku Xiao Chen. Sun Er buru-buru mendekat. Kemudian dia berkata, tetua Gunanhai, apakah kau kenal dengan tetua ini? Gunanhai hanya melihat pada sosok kurus yang ada di hadapannya. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku tidak kenal dengan dia, namun aku telah melihat kapak merah darah ini di dalam catatan buku kuno. Klan Xiao pada saat itu telah menghasilkan orang yang luar biasa dan dia memiliki senjata yang cukup mudah diingat oleh banyak orang. Senjata tersebut merupakan kapak merah darah yang sangat besar dan orang di dalam klan Xiao yang menggunakan kapak merah darah itu adalah Xiao Chen. Di masa lalu Xiao Chen ini memiliki bakat yang cukup mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu dari Xiao Xuan, namun dirinya merupakan orang yang tidak suka dikekang oleh apapun dan dia juga orang yang cukup temperamental. Sejumlah ahli dikabarkan telah banyak yang tewas di kapak merah dari Xiao Chen ini. Hal itu yang telah membuat namanya menjadi terkenal. Pada akhirnya sosok dari Xiao Chen dikabarkan telah menghilang tanpa alasan. Klan Xiao juga telah berusaha mencarinya selama periode waktu yang cukup lama, namun mereka benar-benar tidak bisa menemukan keberadaan dari Xiao Chen ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya Xiao Chen akan muncul di tempat ini. Mendengar ucapan dari tetua Gunanhai membuat Xiaoyan cukup tercengang. Dia mengerutkan keningnya kemudian mengatakan, sepupu dari leluhur Xiao Xuan. Dengan kata lain, tetua Xiao Chen, kau juga bisa dianggap sebagai leluhurku. Gunanhai kemudian berjalan ke sisi dari Xiaoyan. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, namun dia telah menghindari malapetaka besar dari klan Xiao dengan berada di dalam tempat ini, dan itu tidak bisa digambarkan dengan jelas sebagai berkah atau bencana. Xiaoyan terdiam ketika dia terus mengamati Xiao Chen yang ada di depannya. Sebenarnya orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhur dari klan Xiao. Pada saat ini Xiao Chen telah mengungkapkan sebuah perjuangan. Di raut wajahnya sepertinya dia telah menolak sesuatu.
Kunanhai kemudian berteriak, sebenarnya Shouchen sedang menolak kendali dari api teratai pemurni iblis. Shouchen memegang kapak raksasa, tubuhnya terus bergetar dan api berwarna putih secara samar-samar telah keluar dari dalam pori-porinya. Melihat hal tersebut, Shouchen sedikit heran karena api teratai pemurni iblis telah mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat tetua Shouchen mematuhi perintahnya. Tapi Shouchen tidak tahu bagaimana caranya memberikan bantuan untuk saat ini. Bagaimanapun juga, kekuatan dari api teratai pemurni iblis telah bergabung dengan tubuh dari Shouchen. Hal itu telah meresap jauh di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja tangan dari Shouchen mengusap dahinya dengan cukup lembut dan gugusan cahaya yang berada di dalam dahi Shouchen sekarang telah memancarkan fluktuasi yang cukup samar. Bola cahaya di dalam dahi Shouchen tiba-tiba saja bergerak dan membuat Shouchen cukup terkejut. Dia secara diam-diam bisa merasakan sebuah fluktuasi kecil yang terpancar dari bola cahaya putih kecil itu. Tatapan mata dari Shouchen kemudian terlihat dipenuhi dengan kegembiraan. Sun'er yang ada di samping Shouchen tiba-tiba saja menyaksikan bahwa Shouchen secara perlahan berjalan menuju ke arah Shouchen. Hal ini tanpa sadar membuat Sun'er segera berteriak, "Kakak Shouchen, hati-hati!" Shouchen melambaikan tangannya ketika mendengar teriakan dari Sun'er. Dia kemudian telah sampai di hadapan dari Shouchen dan Shouchen menepukkan tangannya di bahu Shouchen. Hal ini membuat tubuh Shouchen yang tadinya gemetar langsung berhenti. Api putih yang muncul di dalam tubuh dari Shouchen secara perlahan telah menghilang. Raut wajah dari Shouchen telah berubah, seolah-olah merasa cukup lega ketika dibebaskan dari hal ini. Dia kemudian melihat pada Shouchen dan selanjutnya menatap tajam pada tato klan Xiao di dalam dahi Shouchen, kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup serak, "Bagaimana kondisi dari klan Xiao saat ini?" Shouchen hanya bisa terdiam sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Klan Xiao sudah tidak ada lagi." Shouchen kemudian memberikan penjelasan tentang kondisi dari klan Xiao yang sekarang. Shouchen benar-benar cukup terkejut dengan penjelasan dari Shouchen itu. Dia secara perlahan langsung mengepalkan tinjunya, kemudian berkata dipenuhi dengan emosi, "Bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan, dia telah mati." Shouchen hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat kemarahan dari leluhur Shouchen. Dia sadar di dalam hati Shouchen ini dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Tapi jika dirinya tetap berada di dalam klan Xiao saat itu, kemungkinan Shouchen juga tidak luput dari pembantaian orang-orang dari klan Hun. Selanjutnya, Shouchen pun dengan lembut mengatakan, "Leluhur, tempat ini merupakan alam dari api teratai pemurni iblis dan kau sudah berada di dalam tempat ini cukup lama. Tolong bantu kami menuju ke tempat dari api teratai pemurni iblis itu." Shouchen gelengkan kepalanya kemudian berkata, "Kalian semuanya saat ini masih bukan tandingan dari api teratai pemurni iblis." Shouchen hanya tersenyum kemudian menjawabnya, "Tidak ada cara untuk bisa bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di dalam tempat ini." Mendengar ucapan dari Shouchen membuat Shouchen segera mengangkat kepalanya kemudian mengatakan, "Jika begitu, mari ikutlah denganku." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Shouchen pun berbalik dan dia berjalan menuju pintu gerbang yang terakhir. Shouchen segera melambaikan tangannya dan mengajak kelompoknya juga berjalan untuk mengikuti leluhur Shouchen. Pada akhirnya, Shouchen secara perlahan membuka pintu gerbang raksasa itu dan kali ini mereka semuanya bisa melihat ada sebuah tangga yang memanjang ke arah langit. Di ujung tangga itu ada mimbar batu yang sangat besar. Shouchen tersenyum ketika melihat pada mimbar batu di ujung tangga. Dia terus mengikuti leluhur Shouchen untuk menaiki tangga batu sampai akhir. Sekitar 10 menit kemudian, pada akhirnya mereka telah mulai mendekati pada mimbar batu. Shouchen segera mengangkat kepalanya dan dia bisa melihat ada sebuah tahta hitam raksasa di atas mimbar batu tersebut. Dan kali ini juga ada sosok yang telah duduk di tempat itu. Di sekelilingnya ada gumpalan-gumpalan api yang berwarna putih. Sosok ini telah menyebarkan aura yang cukup aneh dari dalam tubuhnya, yang akhirnya sosok itu pun membuka matanya ketika melihat kelompok dari Shouchen telah sampai di mimbar ini. Sebuah senyuman kini telah muncul di raut wajah dari sosok tersebut, yang kemudian sosok ini pun mengatakan, "Kau akan bisa mendapatkan esensi dari api
api teratai pemurni iblis, jika kau bisa mengalahkanku, namun jika tidak, maka kalian semuanya akan tetap berada di dalam tempat ini untuk selama-lamanya dan menjadi budak manusia apiku. Kelompok dari Xiaoyan, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup suram ketika mendengar hal tersebut, seolah-olah sosok yang ada di hadapannya ini merupakan orang yang tidak bisa dikalahkan. Keheningan seperti ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya Xiaoyan menghembuskan nafas dalam-dalam. Raut wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, api teratai pemurni iblis, sepertinya kau telah mendapatkan semua warisan dari Saint teratai pemurni iblis. Jika tidak, kau pasti tidak akan bisa mengeluarkan kabut surga mimpi buruk sampai ke tingkat seperti itu. Aku harus mengakui bahwa ilusi yang kau buat bahkan lebih nyata daripada ilusi yang dibuat oleh pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi tersebut, pada akhirnya ilusi tetaplah ilusi. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat sosok yang duduk di tahta itu, raut wajahnya telah berubah menjadi menegang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu menghilangkan ilusi yang diciptakan oleh api teratai pemurni iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.